Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pagu earmark dan non-earmark dana desa tahun 2025. Sesuai dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dan penyaluran dana desa 2025 ya. Earmark ya atau pagu earmark adalah pagu yang ditentukan penggunanya sesuai prioritas nasional atau sifatnya wajib ya, yang terdiri dari bantuan langsung tunai, ketahanan pangan, stunting, perubahan iklim, potensi dan keunggulan desa, desa digital atau teknologi informasi, kemudian ada padat karya tunai desa. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib dianggarkan dalam APBL Lembang. Selanjutnya, pagu non-earmark. Pagu non-earmark adalah pagu yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai prioritas sektor lainnya di desa. Artinya bahwa pagu non-earmark ini adalah pagu selain dari earmark ya, pagu yang sesuai dengan prioritas desa masing-masing yang tidak ditentukan penggunaannya ya. Biasanya kegiatan ini berupa kegiatan fisik dan lain sebagainya, atau kegiatan selain dari earmark ya, seperti BLT ya. Intinya selain dari kegiatan earmark ya. Baik, di sini ada tabel ya. Ada tabel berisikan ya, di sini ada pagu BLT, ketapang, stunting, nominal di sini ya, ada pagu stunting, ada perubahan iklim, ada potensi desa, ada desa digital ya, ada PKTD, ada jumlah earmark, ada earmark 1, earmark 2, non earmark 1 dan non earmark 2. Ya, dari mana kita mendapatkan angka-angka atau nominal ini ya? Nominal angka-angka ini atau nominal ini kita dapatkan dari hasil perekaman ke aplikasi Omspan atau aplikasi penyaluran desa ya, berdasarkan dari APBL ya, APBL Lembang yang saya input dari APBL Lembang masing-masing, kemudian saya input ke aplikasi penyaluran dana desa ya. Hasilnya seperti ini ya. Untuk rincian kegiatannya ya, nanti saya akan bagikan ini contoh Lembang Palangi ya, Kecamatan Balusu. Ya, rinciannya di sini ya, nanti saya akan bagikan ke bendahara masing-masing rincian kegiatannya. Nah, ini hanya yang di sini ya, hanya total nominal untuk rincian kegiatan misalkan stunting atau perubahan iklim atau potensi desa atau desa digital. Ada tabel tersendiri, tapi nanti saya akan masing-masing bagikan ya sebagai pedoman dalam melakukan realisasi. Baik, kita kembali lagi ya. Jadi tabel ini ya berdasarkan hasil perekaman atau penginputan yang saya lakukan ya, berdasarkan rincian belanja di APBL ya, kemudian saya input ke aplikasi penyaluran desa dan menghasilkan tabel seperti ini. Ya, ini sebenarnya saya sudah pindahkan ya, saya pindahkan ya. Ini hasil yang dari aplikasi ya, hasil inputan ya. Ini saya konversikan ke Microsoft Excel ya, untuk penjelasan video ini. Nah, seperti apa rincian perhitungan ya pagu earmark itu? Nah, kan ada di sini ada earmark 1, earmark 2 dan non earmark 1 dan non earmark 2. Ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ya. Peraturan Menteri Keuangan 108 tahun 2004 pasal 24 ya. Untuk penyaluran dana desa tahun 2025 terdiri dari 2 tahap ya. Di tahap 1 itu terbagi 2 ya. Earmark 60% dan non earmark 40%. Sementara di tahap 2 ya kebalikannya ya. Di tahap 2 itu earmark 40% dan non earmark 60%. Oke, baik, kita langsung ke bagaimana cara perhitungan ya rincian pagu earmark ini ya. Dari 60% ini berapa
jumlah BLT, berapa ketapang, berapa stunting, berapa perubahan iklim, potensi desa dan desa digital, dan PKTD. Ya sesuai dengan PMK tadi. Jadi di sini di tabel sebelah kiri ya, di sini sudah ada perhitungannya. Ya, contoh BLT. Ya, BLT untuk Lembang Palangi ya, pagu 1 tahunnya itu untuk BLT itu 144 juta. Kita kalikan 60%. Ya. Hasilnya 86.400.000. Ya, berarti alokasi penggunaan BLT di tahap 1 atau dana desa earmark yang salur di tahap 1, penggunaan untuk BLT ialah 86.400.000. Ya, kemudian ketapang, ada ketapang pagu 1 tahun itu 250 juta. Kita kalikan 60%, hasilnya 150 juta. Berarti ini adalah alokasi penggunaan khusus untuk ketapang di dana desa earmark yang sudah salur di tahap 1 dan seterusnya. Ya, begitupun stunting ya. Kita kalikan pagu 1 tahunnya ya, 10 juta ini kita kali 60%. Ya, hasilnya 6 juta. Begitupun stunting ya. Pagu 1 tahunnya 7.200.000. Kita kalikan 60%, hasilnya 4.320.000 ya. Jadi ini adalah hasil dari rincian ya. Rincian perhitungan 60% ya masing-masing alokasi penggunaan untuk pagu earmark ya yang sudah salur tahap 1. Jadi ini rincian ya yang boleh digunakan untuk di dana earmark yang sudah salur di tahap 1. Ini rincian pembagiannya ya. Setelah kita kalikan 60% masing-masing ya, dari 7 kegiatan wajib tadi ini kita kali 60% ya, ini kita sudah kalikan ya pagu 1 tahunnya, hasilnya ini. Dan setelah kita jumlahkan, yaitu jumlahnya total 279.739.980 rupiah. Jadi ini yang salur di tahap 1 earmark ya, dana desa tahap 1 earmark yang salur ya. Ya, untuk di tahap 2 seperti di tabel yang di atasnya tadi ya, kita karena di tahap 2 ini earmark yang salur itu 40%. Nah, di tahap 1 tadi kan itu 60%. Nah, untuk di tahap 2 ini earmark yang salur di tahap 2 itu adalah 40%. Ya, jadi sama seperti di atas, cuman bedanya kita kalikan 40%. Ya, BLT ini kita kalikan pagu 1 tahunnya kali 40%, hasilnya 57.600. Ketapang pagu 1 tahun 250 juta, kita kalikan 40%, hasilnya 100 juta. Stunting begitupun stunting kita kalikan 40%, 7.200.000, hasilnya 2.880.000 dan seterusnya ya. Ya, berarti ini adalah alokasi penggunaan anggaran earmark khusus untuk yang salur di tahap 2. Nah, setelah kita kalikan keseluruhan yang earmark di tahap 2 kali 40% ya, hasilnya total itu 186.493.320 rupiah ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat di sini earmark 1 ya, earmark 1 dan earmark 2 ya. Ini kan sudah sesuai total yang sudah kita kalikan 60%. Tadi di tahap 1 ya 279.739.980 rupiah ya. Di tabel ini ya jumlahnya sama. Begitupun juga di earmark 2 ya yang salur di tahap 2 itu 186.493.320 rupiah ya. Kita cocokkan tadi dengan yang 4% ya, hasilnya sama ya. Ya, kira-kira seperti itu ya rincian perhitungan pagu earmark ya. Tujuan dari penjelasan ini ya
untuk dipedomani dalam melakukan atau dalam realisasi penyerapan anggaran. Jadi ini tolong ya dijadikan dasar sebagai pedoman dalam realisasi penyerapan dana desa ya. Nah, di sini ada tabel ya, earmark 1 ya. Berarti kalau earmark 1 itu berarti dana earmark atau pagu earmark yang salur di tahap 1 ya. Earmark 2 adalah dana desa pagu earmark yang salur di tahap 2. Nah, ini non earmark 1 berarti dana desa non earmark yang salur di tahap 1. Non earmark 2 ini adalah dana desa non earmark yang salur di tahap 2 ya. Non earmark ini kita dapatkan dari setelah hasil pengurangan pagu dana desa dengan jumlah earmark 1 tahun ya. Ya, dapatnya ini ya dikali 40% dan 60%. Oke, itu sedikit penjelasan ya bagaimana rincian ya perhitungan pagu earmarknya. Tujuannya untuk apa ya? Ini untuk dipedomani ya dalam melakukan realisasi penyerapan anggaran. Nah, saya akan sedikit mensimulasikan ya untuk penyerapan ya, realisasi penyerapan anggaran untuk khusus earmark ini. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah saya siapkan. Nah, untuk realisasi penyerapan ya di tahap 1 ini ya kami menganjurkan untuk kegiatan yang diprioritaskan itu ya untuk direalisasikan itu adalah BLT ya, BLT, kemudian kegiatan stunting ya, kegiatan stunting dan kegiatan desa digital ya, terutama untuk desa-desa atau lembang yang menganggarkan pengadaan internet baik itu berupa modem ataupun Starlink ya. Untuk tujuannya kayak untuk mendukung pelaksanaan atau penggunaan aplikasi Siskedes ya, karena Siskedes kita sekarang itu online, jadi mau tidak mau membutuhkan koneksi internet ya. Jadi tolong itu segera apabila sudah salur dana desa tahap 1 ya, tolong itu menjadi prioritas ya, kegiatan ini yang menjadi prioritas, kegiatan digital desa ya, karena para operator Siskedes ini sangat membutuhkan penunjang ya. Kalau tidak ada jaringan internet ya pasti penatausahaan di aplikasi itu tidak akan berjalan ya, tidak akan bisa karena tidak ada koneksi internet ya. Jadi tolong ini menjadi prioritas ya. Dan juga kegiatan stunting dan juga ketapang ya. Ketapang ini boleh disalurkan apabila sudah dilakukan verifikasi oleh bidang usaha ekonomi BUMDEM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Toraja Utara ya. Tolong segera dipersiapkan dokumennya ya, dokumen seperti apa boleh ditanyakan lebih lanjut ke bidang tersebut ya. Jadi kegiatan ini tolong menjadi prioritas ya, apabila dana desa tahap 1 earmark ya sudah salur ya, tolong ini menjadi prioritas BLT, ketapang, stunting dan digital desa ya. Untuk kegiatan lainnya boleh menyesuaikan ya apabila memang ada yang lebih sedikit ya, tapi ini yang menjadi prioritas untuk direalisasikan ya, BLT, stunting, desa digital ya, dan ketapang ya. Sekali lagi saya tegaskan untuk desa digital ya, terutama untuk Lembang ya, yang jaringan tempat yang tidak memadai ya, tolong segera direalisasikan ya. Daerah-daerah yang blank spot ya, yang menggunakan itu modem ataupun Starlink ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk realisasi ya, bagaimana simulasi, karena sebenarnya untuk tahun 2024 tentu tidak ada perbedaan sebenarnya, cuman di 2025 ini kegiatan earmark itu bertambah ya, yang di 2024 itu 3, di 2025 itu ada 7 kegiatan earmark atau kegiatan yang wajib
ya, dianggarkan sesuai dari arahan dari Kementerian Desa ya dan kementerian terkait. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana realisasi penyerapan sesuai dengan perhitungan tadi ya, pagu earmark ini. Nah, contoh kita simulasikan ya bantuan langsung tunai ya. Anggaran yang salur di tahap 1 khusus BLT itu adalah 86.400.000 ya, sesuai dengan hasil dari 144 juta kita kalikan apa hasilnya 86.400.000. Nah, hasilnya ini ya, nah kita coba realisasikan ya selama yang bisa dicapai ya dari 86 juta ini adalah 8 ya, ada dari bulan Januari dan Juli sampai bulan 7 yang bisa direalisasikan. Total dari realisasi sampai dari Januari sampai Juli itu 84 juta ya, berarti masih ada sisa ya dari yang sudah salur di tahap 1 khusus BLT itu ada sisa 2.400.000. Nah, ada pertanyaan ya, kalau sisanya ini apakah boleh digunakan untuk kegiatan earmark lainnya? Boleh ya, apabila masih ada sisa anggaran ya, karena ini kan sudah tidak cukup lagi untuk ke bulan Agustus ya, karena yang sesuai dengan sasaran KPM atau anggaran yang ketersediaan anggaran itu yang mencukupi segini ya, 84 juta dan masih ada sisa 2.400.000. Nah, khusus BLT ini ya, karena sekarang sudah bulan April atau bulan 4 ya, boleh disalurkan sampai bulan berjalan ya, di bulan April ini ya. Nanti setelah masuk bulan Mei ya, boleh disalurkan 3 bulan sekaligus ya. Ya, dari bulan Mei sampai Juli ya. Itu memang diatur di Permendes yang mengatur tentang petunjuk ya prioritas penggunaan desa di 2005. Jadi boleh penyaluran dilaksanakan 3 bulan sekaligus. Cuman karena sekarang kita sudah di bulan April ya, khusus untuk yang pertamanya ini ya, itu boleh disalurkan karena sudah lewat juga ya, boleh ya. Nanti setelah untuk penyaluran selanjutnya itu di bulan Mei lagi ya, tapi langsung dibagikan 3 bulan sekaligus ya. Jadi ada dibagi 2 tahap ya, di tahap 1 itu 4 April dan di tahap 2 nantinya untuk penyaluran khusus di tahap 1 ya earmark ini ya, boleh 3 bulan sekaligus ya. Tapi ya silakan lagi Bapak Ibu kondisikan sesuai dengan anggaran masing-masing lembang ya. Ini hanya contoh saja ya untuk penyalurannya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ya, karena mungkin ada yang bertanya lagi ya di sini, apakah boleh kita walaupun misalkan di sini ada beberapa, misalkan ada kegiatan yang memang efektifnya itu dilaksanakan dengan full atau pembiayaan kita laksanakan 1 tahun kegiatan atau anggarannya penuh ya, atau full kegiatan anggarannya ya. Jadi misalkan pagu 1 tahun potensi desa itu 1 tahun 7 juta, tapi yang sementara salur di tahap 1 itu hanya 4.200.000. Apakah boleh kita realisasikan 7 juta? Boleh ya, boleh ya, karena ya walaupun di sini hanya 7 juta ya, hanya di sini 4.200.000 ya, untuk realisasinya boleh ya, boleh 1 tahun penuh anggaran ya, walaupun yang salah hanya di pembagian setelah kita hitung tadi ya 60% hanya 4.200.000 ya, boleh Bapak Ibu ya direalisasikan ya 7 juta, tidak masalah ya, karena untuk di persyaratan untuk penyaluran tahap 2 ya tidak melihat apakah itu earmark atau non-earmark. Hanya untuk persyaratan penyaluran tahap 2 nanti itu ya minimal penyerapan anggaran itu 60% dari yang sudah salur ya.
dan capaian output 40%, ya, 40% dari keseluruhan kegiatan yang sudah direalisasikan. Ya, begitupun juga misalkan perubahan iklim, ya, apakah boleh walaupun anggarannya sudah salur di tahap 1 hanya 6 juta, apakah boleh direalisasikan penuh, ya, di tahap 1 ini, ya, walaupun hanya 6 juta, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, boleh. Karena mengapa? Karena memang ada beberapa jenis kegiatan yang karena lebih efektif, ya, kita realisasikan penuh anggarannya, ya, sesuai 1 tahun tadi, ya, walaupun hanya sudah salur 6 juta, tapi boleh kita realisasikan penuh anggarannya 10 juta, ya, karena kita melihat efektif dan efisien dari realisasi anggaran itu, ya. Kira-kira seperti itu, ya, Bapak Ibu, contoh dari realisasi penyerapan, ya, dengan berpedoman dengan perhitungan pagu earmark ini, ya. Ya, khusus untuk ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk realisasi ini Bapak Ibu perhatikan, ya, untuk di tahap 2 nanti, ya, persyaratan penyaluran di tahap 2 itu adalah minimal itu 60%, ya, 60% penyerapan, ya, dari yang sudah terserap dari yang sudah disalurkan di tahap 1. Jadi di tahap, kan total dana yang salur, ya, yang salur di tahap 1, ya, contoh untuk Lembang ini di tahap 1 yang salur yaitu earmark 1 dan non earmark 2, ya, dan non earmark 1, maaf, ya. Ya, jadi total yang salur itu adalah 479.816.660 rupiah. Jadi minimal yang sudah salur ini harus terserap 60%, ya, kita kalikan 60%. Ya, jadi minimal, ya, anggaran yang sudah harus terserap atau terrealisasi di lapangan, ya, atau yang sudah dilaksanakan kegiatannya itu minimal ini 287 juta sekian dan capaian output. Nah, untuk perhitungannya nanti akan ada video tersendiri yang saya akan buatkan, ya, bagaimana perhitungan untuk ini, ya, untuk nanti persyaratan tahap 2, ya, bagaimana menghitung penyerapan yang memenuhi persyaratan dan bagaimana menghitung capaian output, ya, supaya mencapai, ya, sesuai dengan persyaratan di peraturan di PMK. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, ya. Boleh bertanya, boleh chat saya, ya. Sekali lagi, ya, tolong Bapak Ibu, ya, ini dipedomani, ya, dipedomani dalam melakukan realisasi anggarannya. Ya, kami berharap ini dipedomani, ya, jangan ugal-ugalan, ya, dalam melakukan realisasi, ya. Bapak Ibu boleh bertanya ke kami, ya, ke DPML terkait penggunaan anggaran, ya, terutama earmark ini. Ya, sekian, terima kasih.